Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, bertemu lagi dengan saya yaitu Nurdin Ghazali. Kita berdoa dulu semoga kita semua itu istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebentar lagi, beberapa jam lagi mungkin akan adanya pelantikan presiden. Tentunya kita doakan semoga Bapak Prabowo bisa mengemban amanah meraih maslahah. Bahkan ada pesta rakyat, tentunya kita jadi teringat akan dzikir tarekat. Sebagian muslim mungkin belum tahu tentang dzikir tarekat. Dzikir itu kan ada dzikir hasanat, contoh seperti Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu diakhiri dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu setelah sholat berjamaah yang 5 waktu. Itu kan diantara zikirnya. Itu dinamakan menurut ulama itu dzikir hasanat. Ada lagi tingkatannya yang lebih tinggi, naik satu tingkat atau beberapa tingkat, itu ada dzikir darajat atau dzikir tarekat. Dalam dzikir tarekat itu tidak sembarangan. Itu kan ada talqin, dzikir. Bahkan itu bahasanya itu bisa talqin, bisa ijazah, bisa bai'at. Nah, bai'at yang menjadi fitnah itu sudah biasa, sudah tidak asing lagi untuk para tukang dzikir atau ahli dzikir. Itu ada bai'at. Kemudian kalau disampaikan kepada masyarakat itu sedikit asing di telinga umpamanya, ya baiklah. Kalau bahasa negaranya itu kalau di bai'at itu dilantik, nah, dilantik. Jadi dalam dzikir juga ada talqin dzikir atau ijazah dzikir atau bai'at dzikir. Nah, kalau negara itu dilantik dzikir. Artinya seseorang ketika sudah melaksanakan dzikir, melaksanakan sesuatu yang tadi sebutkan, yaitu talqin dzikir atau ijazah dzikir atau bai'at dzikir atau dilantik dzikirnya dzikir tarekat. Artinya apapun, tetapi ini yang taat maksudnya, apapun yang diinstruksikan oleh syekhnya. Kalau bahasa Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad itu syaikhun mursidun murabbin, itu dalam kitab Ayyuhal Walad, silakan dibuka. Itu harus sebagaimana syaikhun mursidun murabbinnya. Kalau dalam kitab hikam itu ada itu fitarbiyatis syekh, dalam didikan gurunya. Itu makannya, minumnya, zikirnya, tidurnya, itu bagaimana gurunya, bagaimana syaikhun mursidun murabbinnya. Untuk apa? Untuk nanti itu dekat dengan Allah, bahkan sampai kepada Allah. Kanudin tidak akan membahas sampai kepada Allah seperti apa, itu terlalu panjang. Tetapi yang intinya, ketika sudah dilantik, maka tidak sembarangan, harus melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Syekhun Mursidun Murabbin, dan harus meninggalkan apa itu yang diinstruksikan, yang dilarang oleh Syekhun Mursidun Murabbin. Bolehlah Bapak Prabowo sekarang itu alhamdulillah dilantik karena jadi pemimpin. Itu spesifiknya di sini jadi presiden itu amanah sekaligus nikmat sebetulnya. Amanah menurut Imam Ghazali itu adalah yang paling berat. Jadi yang paling berat di dunia ini adalah amanah. Itu jadi betapa beratnya Bapak Prabowo itu melaksanakan tugas di 5 tahun ini. Karena rub'ul ibadah, rub'ul ubudiyah, rub'ul muamalah, rub'ul munakah, rub'ul jinayah, itu harus diusahakan dengan maksimal
tentunya kalau NU itu pertimbangannya 3. Benar, baik, maslahat. Bahkan pemerintah itu kalau pemimpin itu lebih ke manutun bin maslahat. Bagaimana di Indonesia ini semakin maslahat. Tentunya diawali dengan benar dan baik. Benar, baik, maslahat. Jadi kalau dibanding-banding dengan Bapak RT umpamanya, atau Bapak RW, ataupun atau Bapak Bupati, sebentar lagi kita akan memilih Bupati, memilih Wali Kota, memilih Gubernur. Itu sebetulnya yang paling berat, itu adalah menjadi presiden dalam masa ini. Tetapi di samping berat itu juga, yang begitu berat, tetapi nikmat juga. Nikmat karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan satu tugas yang pahalanya jauh itu lebih banyak. Coba bayangkan, itu mengurus seluruh orang Indonesia. Kita sering mendengar kalau di Sunda itu timimiti nudina sajadah nepi ka haram jadah kudu kaurus. Semua orang yang berada di Indonesia itu harus semuanya itu diurus oleh Bapak Prabowo. Sampai semuanya soleh. Sampai semuanya soleh, sejahtera, sehat, cerdas. Soleh, sejahtera, cerdas, sehat. Itu tugasnya. Ini bagaimana dengan pesta rakyat? Diadakan dengan beberapa panggung umpamanya. Ya seperti orang tua kepada anaknya. Silakan nak makan. Ini makanan yang enak-enak. Silakan Bapak traktir. Silakan jajan dengan sepuasnya. Gitu. Tapi yang enak dimakan, ini silakan. Padahal dalam pikiran Bapak Prabowo atau orang tuanya kepada anaknya sedang memikirkan bagaimana bisa melaksanakan tugas yang begitu besar, berat, dan sulit. Seorang anak tidak tahu atau belum paham, cuma ingatnya jajan saja, atau ingatnya itu lebih ke ini makanan ini nih emak. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Bapak sangat baik, suka memperhatikan adik umpamanya. Sekedar itu. Makanya tradisi nanti ada pesta rakyat itu jangan maksiat, jangan durhaka. Isilah dengan taat. Karena taat dan ibadah menurut Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad itu mengundang rahmat Allah. Mengundang rahmat Allah. Jadi undang rahmat Allah, maghfirah Allah, nusratullah, aunullah, gufranullah dengan ibadah dan taat kepada Allah. Gitu. Jadi benar-benar kita harus paham. Kita dalam melaksanakan tugas ini benar-benar inti melayani masyarakat dan umat dan rakyat. Amanah yang begitu besar. Katanya, kata orang lain Kang Nudin itu katanya kiai, katanya. Meskipun baru kiai muda, tetapi tugasnya padahal itu berat. Kalau sholat berjamaah gak usah dikatakan lagi itu makanan sehari-hari. Jangan malas. Itu seperti mengajar atau memberikan pendidikan kepada umat, masyarakat, dan saat itu makanan sehari-hari, rutinitas. Tapi bukan sekedar itu. Kata guru-guru Kanudin, bukan sekedar itu. Kalau di persen itu baru 0, sekian persen. Itu. Jadi tugasnya bukan sekedar itu, bukan sekedar sholat berjamaah 5 waktu, bukan sekedar itu ngajar masyarakat dan santri umpamanya. Itu tugas. Tetapi bukan sekedar itu. Bagaimana perda, peraturan daerah dan lain sebagainya itu, syariat-syariat Islam dimasukkan itu supaya lebih maslahat. Kedaulatan NKRI, keutuhan NKRI itu lebih ditingkatkan lagi, keamanan lebih ditingkatkan lagi. Bahkan Pak Prabowo nanti itu tugasnya berat. Keamanan kita alhamdulillah sudah bagus, tetapi harus hati-hati dan harus ditingkatkan lagi.
bagaimana perekonomian, bukan untuk supaya rakyat manja, tetapi lapangan kerja dan mungkin pelatihan-pelatihan kerja ini harus menyeluruh. Kasihan rakyat yang belum punya pekerjaan, karena tidak semua orang itu cerdas untuk masuk kerja atau punya pekerjaan, karena terkadang itu harus dibimbing dulu. Dan dalam bimbingan itu juga bukan sekedar formalitas, harus benar-benar itu diberikan edukasi sehingga semuanya minimal cukup untuk keluarga. Makanya guru Kang Nurdin itu, kalau satu pemimpin sudah bagus dalam keamanannya, sudah bagus rasa aman dan nyamannya, sudah bagus perekonomiannya, maka pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya itu secara otomatis akan lebih lancar karena terjaminnya keamanan dan perekonomian. Insya Allah negara Indonesia ini negara yang diantaranya negara yang paling aman. Kita patut bersyukur. Asyukru hiyal ibadah. Dengan bentuk ibadah dan taat kepada Allah, itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar saya berharap Bapak Prabowo Subianto benar-benar akan lebih baik. Kemarin Bapak Jokowi itu baik, terima kasih. Bapak Jokowi itu 10 tahun atau 2 periode memimpin kami, terima kasih. Saya tidak akan melihat sisi buruknya umpamanya. Saya akan lebih membahas sisi baik. Terima kasih. 2 periode itu nikmat untuk beliau karena berlipat gandanya pahala. Tetapi kalau segi amanahnya kita lihat di keterangan. Jangankan Bapak Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya, nanti di akhirat Sayyidina Umar bin Khattab pun akan bertunduk, kepalanya akan tunduk melihat ke bawah. Karena bagaimana nanti akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan tersebut. Itu banyak di keterangan penjelasan tentang itu. Penjelasan tentang itu. Nah, harapan bagi kami semoga Bapak Prabowo akan lebih baik, lebih mencerdaskan anak bangsa dengan program-programnya. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Benar-benar harus membuat keputusan terbaik yang menguntungkan masyarakat, rakyat, NKRI, Islam, toleransi antar umat beragama. Itu harus benar-benar dipupuk. Insya Allah Bapak Prabowo bisa. Kalau memang itu sangat berusaha. Jadi kendali di negara ini pertamanya oleh Bapak Prabowo tentunya. Kalau Kang Nurdin ditanya secara jujur nih, apa yang diinginkan sebetulnya? Keamanan itu sudah bagus, tapi lebih ditingkatkan lagi. Perekonomian ini harus benar-benar lapangan kerja dan pelatihan kerja ini harus benar-benar. Rakyat ini sangat menunggu itu. Itu dirasakan oleh saya yang sudah menikah. Itu. Dan tentunya pendidikan jangan terlalu mahal lah. Kalau bisa terima kasih gratis. Setidaknya murah. Itu yang diinginkan oleh rakyat sebetulnya. Dan ini harus benar-benar dipikirkan. Ini harus benar-benar dipikirkan. Gitu. Kita teringat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu. Beliau itu ditakuti setan karena adilnya. Bila itu jubahnya itu beberapa itu jahitan, Masya Allah. Kalau kata orang sekarang itu compang-camping. Tidak berani memakai fasilitas negara. Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin tidak mampu atau tidak mau memakai fasilitas negara meskipun itu terangnya lampu yang bercahaya itu dipadamkan. Ada orang bertamu karena kepentingannya pribadi, itu lampunya dipadamkan karena ini lampu negara. Umar bin Abdul Aziz tidak mau
yaitu memakai fasilitas negara. Dan insya Allah kalau pemimpinnya sudah soleh, jiwanya sudah dekat dengan alam barzah dan akhirat, akan benar dalam kepemimpinannya. Lihatlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Uswatun hasanah itu bukan sekedar dalam sholat berjamaah, dalam keseluruhan, termasuk dalam kepemimpinannya Rasulullah. Itu harus diikuti oleh semuanya, termasuk Bapak Prabowo Subianto. Semoga pelantikan sukses, lancar. Di dalamnya tentunya ada amanah dan nikmat, tadi sudah dijelaskan. Dan semoga pesta rakyat ini menjadi kebahagiaan untuk semuanya. Dan diingat, jangan diisi dengan durhaka dan maksiat kepada Allah. Isilah dengan taat dan syukur, supaya rahmat Allah turun kepada kita. Karena rahmat Allah diundangnya dengan taat dan ibadah menurut Imam Ghazali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.